Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik-baik saja semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya baik-baik saja. Sebelum kita mulai belajar akidah akhlak, hari ini kita baca doa bersama-sama ya. Baca doa belajar. Yuk sama bareng kita bersama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan membaca doa belajar ini kita akan mendapatkan keberkahan ilmu dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Bapak tadi lihat di absensi semuanya hadir kecuali Faisal ya. Faisal kenapa tidak masuk? Oh, sakit ya. Kalau pada masa ini kalau merasa dirinya sakit, jangan memaksakan untuk masuk sekolah. Utamakan kesehatan, tapi itu tidak jadi alasan untuk tidak belajar di rumah ya. Titip salam nanti buat Faisal. Untuk selanjutnya, kalian sudah lihat video bahan ajar yang sudah Bapak upload di YouTube kemarin? Alhamdulillah, keren semuanya. Sudah mempelajari di rumah apa yang kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini tentang kisah Nabi Sulaiman? Nanti kita akan bikin 3 pertemuan ya, karena pembahasannya banyak dan panjang dan tentunya sangat menarik. Untuk pertemuan pertama hari ini bertujuan untuk menghayati, mencontoh, dan nanti di akhirnya kita akan menganalisis tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang tentunya sangat menarik sekali. Untuk saatnya kita lihat peta konsep tentang materi Nabi Sulaiman. Ada pengertian Nabi, ada keteladanan Nabi Sulaiman, ada perilaku yang mencerminkan Nabi Sulaiman alaihissalam, cara-cara mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, serta manfaat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman. Oke, untuk selanjutnya kita lihat ya, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam tentang Nabi Sulaiman dan umatnya, kita pelajari dulu apa itu Nabi dan Rasul Allah SWT. Kita harus tahu dulu. Oke, Nabi yang sudah kita ketahui bersama, Nabi itu adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Terdapat perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Sudah ada yang tahu? Ya, semuanya sudah pasti tahu lah. Ini mah pelajaran SD, di sekolah agama sudah kali pelajari juga. Terdapat perbedaan yang mencolok antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri wahyunya, sedangkan Rasul itu selain untuk dirinya sendiri juga untuk disampaikan kepada umatnya. Untuk apa Nabi dan Rasul diutus oleh Allah? Ya, Nabi dan Rasul memberikan teladan untuk bagi manusia, kemudian juga sebagai penyampai wahyu tentunya. Ya, wahyu dari siapa? Ya, dari Allah. Juga untuk menyampaikan agama Allah untuk menyelamatkan umat manusia sendiri. Ada dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, itu ada ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai masuk ke materi Nabi Sulaiman, agar kalian ada bayangan, kalian gampang, mudah untuk mempelajari materi hari ini. Nabiullah Sulaiman, putra dari Nabi Daud. Beliau menduduki tahta kerajaan di usia 13 tahun setelah kembali ke rahmat Allah. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sedang berjalan dengan pasukannya komplit yang ikut. Ada dari bangsa jin, ada dari manusia, ada juga dari bangsa burung. Semuanya berbaris dengan tertib, berjalan dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Singkat kisah, dalam pasukan Nabi Sulaiman ada 1 ekor burung tidak terlihat. Nabi Sulaiman nanya, saya tidak melihat burung hut-hut, saya tidak bisa melihat, mana dia, apakah dia tidak hadir? Akhirnya tidak lama kemudian hut-hut datang. Dia bilang, singkat kisah, wahai Nabi Allah, aku baru saja pulang dari negeri Sabah, di mana saya dapati ada 1 wilayah besar, kerajaan besar, dipimpin oleh seorang ratu. Dia punya kebanggaan, di mana dia punya singgasana yang sangat besar. Aku tidak pernah melihat singgasana sebesar itu. Kemudian sayangnya adalah mereka menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan surat
lewat Hudhud kepada ratu yang ada di negeri Sabah. Setelah datangnya surat ke ratu di negeri Sabah, dan ratu itu bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis diharapkan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman yang ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Akhirnya Ratu Bilqis dengan beberapa para pembesarnya memutuskan untuk datang secara baik-baik menuju kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di tengah perjalanan Ratu Bilqis dengan para pembesarnya menuju kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menyatakan kepada pembesar di kerajaannya, "Hai para pembesar kerajaanku," kata Nabi Sulaiman, "siapa di antara kalian?" Nah, bagaimana video tadi? Kita berhenti dulu sejenak. Di sana ada burung hudhud. Kalian sudah tahu burung hudhud itu seperti apa? Ya, kita lihat seperti ini burung hudhud. Indah ya, cantik. Sekarang burung hudhud itu sudah langka ya, kita harus jaga. Kenapa? Karena ada beberapa hewan yang disunahkan untuk selalu menjaganya. Selain burung hudhud, ada kucing, hewan kesayangan Rasulullah SAW, juga ada anjingnya. Siapa? Ya, anjingnya Ashabul Kahfi. Oke, kita lanjut. "Besar kerajaanku," kata Nabi Sulaiman, "siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke tempat ini?" Sebelum mereka datang ke sini untuk berserah diri, berkata jin Ifrit, "Aku bisa datangkan, wahai Nabi Allah, singgasana Ratu Bilqis di hadapanmu sebelum engkau bangun dari kedudukanmu, dan aku adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab." Berkata orang yang ilmunya tahu dari Alkitab. Artinya orang yang tahu bagaimana cara munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Aku bisa datangkan, wahai Nabi Allah, singgasana Ratu Bilqis sebelum berkedip matamu." Maka langsung singgasana itu ada. Orang soleh ini kalau saya baca di tafsir, ada yang mengatakan namanya adalah Asif bin Barkhiyah. Dia adalah salah seorang murid dekatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Punya keyakinan dalam berdoa, itulah yang menyebabkan Allah mengabulkan doanya. Ketahuilah, manusia apabila dia beriman, bertakwa kepada Allah, dan memiliki keyakinan kepada Allah, dia lebih mulia dari bangsa jin. Kemudian datang Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman mengatakan, "Qala ahakadha arshuki?" Apakah ini singgasanamu? Disitulah Ratu Bilqis tunduk kepada Allah, dan aku nyatakan, aku berserah diri dengan Nabi Sulaiman kepada Allah, pemelihara sekalian alam. Ratu Bilqis akhirnya menjadi muslimah, dan karunia Allah, Ratu Bilqis menjadi istri dari Nabi Sulaiman. Singkat kisah, akhirnya datanglah waktu akhir hayat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Saat itu Nabi Sulaiman sedang menugaskan para jin untuk apa? Untuk membangun bangunan yang besar. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bersender di tongkatnya, seperti halnya beliau sedang berzikir salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan petunjuk bahwa Sulaiman telah wafat. Yang terjadi pada saat itu, jin-jin itu merasa Nabi Sulaiman sedang mengawasi mereka. Nabi Sulaiman, mohon maaf Bapak, hentikan dulu video yang kedua. Sebelum lanjut video ketiga, ada iklan dulu sebentar. Nanti setelah berakhirnya video yang terakhir, kita akan bagi kelompok ya, kelompok untuk mempelajari materi kisah Nabi Sulaiman. Nanti kelompoknya akan Bapak sampaikan di akhir video ini. Oke, silakan kita lanjut lagi ke video selanjutnya, video terakhir. Tidak diberikan petunjuk bahwa Sulaiman telah wafat. Yang terjadi pada saat itu, jin-jin itu merasa Nabi Sulaiman sedang mengawasi mereka. Nabi Sulaiman belum wafat. Setahun lamanya sudah kembali ke rahmat Allah, tapi jin-jin itu merasa Nabi Sulaiman masih hidup. Setelah itu jatuh Nabi Sulaiman karena tongkatnya dimakan rayap. Setelah tersungkur, tabayyanatil jin, maka jin jelas dia tahu Sulaiman sudah wafat. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita semua sebagai pelajaran, "Allau kanu ya'lamuna al-ghaib." Sekiranya jin-jin itu tahu yang gaib, maka dia semestinya tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Ternyata bangsa jin tidak tahu hal yang gaib, kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah kalian lihat 3 video tentang Nabi Sulaiman. Ada beberapa hikmah, ada beberapa perilaku, banyak bukan beberapa tentang Nabi Sulaiman. Seperti yang Bapak udah sampaikan sebelumnya, kita akan bikin kelompok ya. Kita bagi 3 kelompok ya. Untuk kelompok 1, kelompok Ratu Bilqis diketahui oleh Anggi ya. Oke, siap. Untuk kelompok kedua, kita kasih nama burung hudhud oleh warna jin ya. Gimana warna? Siap warna? Iyalah warna siap ya.
karena burung huruf juga itu berwarna ya, seperti warna cim. Untuk selanjutnya kelompok 3, kita kasih nama kelompok semut. Diketuai oleh Atep ya, Atep ya. Iya, kita harus semangat, Atep. Atep kan calon wakil bupati Bandung ya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat dulu keteladanan Nabi Sulaiman. Setelah kalian melihat video tadi, itu Nabi Sulaiman itu adalah putra dari Nabi Daud ya. Kemudian Nabi Sulaiman itu sejak kecil sudah kelihatan cerdasnya, terutama tentang hukum. Itulah kenapa beliau nantinya sudah beliau besar, dia menjadi seorang raja menggantikan ayahnya. Karena beliau sudah cerdas, terutama dalam bidang hukum, menjadikan beliau seseorang yang bijaksana dalam memutuskan perkara di masyarakat. Untuk selanjutnya Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang, dapat menguasai atau menaklukkan jin, setan, serta angin yang menjadi kendaraannya. Nabi Sulaiman juga memiliki sifat yang tangguh, tegas dalam mempertahankan akidah Islam, agama Tauhid. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan meneladani Nabi Sulaiman itu seperti apa? Banyak ya, diantaranya berani berpendapat secara bijaksana, pandai menguasai emosi meskipun menghadapi masalah yang sangat berat, tegas dan amanah dalam memimpin amanah ya anak-anak, bertanggung jawab jika ada tugas dan kewajiban yang semestinya dilakukan, adil dalam mengambil keputusan, teguh pendirian dalam mempertahankan akidah, tunduk dan patuh melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya ada juga perilaku yang mencerminkan Nabi Sulaiman itu, beliau itu tidak sombong, walaupun memiliki kecerdasan dan kelebihan. Juga menggunakan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu hanya untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menyerahkan diri, pasrah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Bagaimana cara mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman? Banyak ya. Dalam sehari-hari kita pun sebenarnya ada beberapa sikap yang sudah kalian lakukan. Misalkan membiasakan diri membaca buku atau sumber bacaan lainnya tentang agama, khususnya Nabi. Melatih diri untuk selalu menyisihkan sebagian rezeki untuk beramal ya, minimal ketika sholat Jumat kalian masuklah ke kotak amal ya. Membiasakan berbagi ilmu dengan siapa saja yang membutuhkan agar tidak menjadi kikir ilmu. Untuk selanjutnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam, berusaha menjadi orang yang bijaksana terhadap siapa saja, tidak merasa bangga jika dipuji orang lain, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, manfaat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman. Harus ada manfaatnya, kalian harus bisa ambil manfaatnya. Yaitu diantaranya semakin membuka cakrawala berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengetahui betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan potensi kepada manusia untuk menjadi insan yang lebih baik. Semakin merasakan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Semakin yakin bahwa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa kecerdasan dan kekayaan tidak ada gunanya jika tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang sudah Bapak sampaikan. Tadi kita udah bagi kelompok. Kita silahkan kalian kerjakan pertanyaan berikut ini. Siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam itu? Nomor 2, sebutkan wilayah kekuasaan dari kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah istri dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Jelaskan riwayat hidupnya. Nomor 4, gunung apakah yang diceritakan dalam Quran surat An-Naml yang berbicara dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nomor 5, sebutkan contoh keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Nah, sebelum Bapak kita tutup pelajaran hari ini, dapat kita ambil kesimpulan tentang materi untuk hari ini, yaitu tadi Nabi adalah seorang hamba yang dipilih Allah sebagai utusan penyampai wahyu, tentunya dari Allah. Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, Rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Kemudian kita tadi banyak mengambil contoh keteladanan Nabi Sulaiman seperti menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam, berusaha menjadi orang bijaksana terhadap siapa saja, tidak merasa bangga jika dipuji orang lain, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan kalian persiapkan sumber-sumber materi. Kalian boleh ambil dari mana saja ya, dari buku di perpustakaan banyak, kalian search di Google banyak tentang Nabi Sulaiman ya. Untuk kelompok yang tadi kita sudah bagi-bagi ya, kelompok Ratu Bilqis, kelompok Gunung Hudhud dan seterusnya.